Halo rekan mahasiswa Universitas Cyber Asia, perkenalkan nama saya Wahyu Pugu Santoso. Pada video pembelajaran pengantar akuntansi 2 ini, subtopik ke-10, kita akan sedikit mempelajari mengenai corporate ya, korporasi, dalam hal ini saham biasa ya, common stock, saham preference, kemudian juga saham treasury ya di dalamnya ya. Kemudian first of all gitu ya, when we talk about stock in accounting, especially we always talk about ownership of the firm. Secondly, we talk about capital gain and dividend, stock dividend, and also dividend cash. The last one, when we talk about stock in accounting, we always talk about how do we make a journal from stock transaction. Jadi kita lanjut. Dalam akuntansi ya saham treasury khususnya ya. Jadi treasury stock itu adalah sama ya pada intinya saham ya, kepemilikan ya dari sebuah perusahaan. Jadi saham milik perusahaan yang telah diterbitkan ya, kemudian beredar, kemudian dibeli kembali oleh perusahaannya atau melakukan proses namanya buyback ya. Apabila saham dibeli oleh perusahaan, maka akan terjadi pengurangan modal pemilik ya. Sudah pasti dalam pencatatan akuntansi akan berimbas ya pada pengurangan modal pemilik ya. Kemudian saham yang berada di tangan perseroan tidak memiliki hak suara ya, atau voting right. Terus pencatatan pembelian kembali saham dengan mendebet rekening saham diperoleh kembali sebesar harga perolehan ya. Nah ini kenapa sih kita perlu mempelajari ya tentang akuntansi saham treasury ini, terutama apabila alasan ya, kalau ditanya alasan kenapa kita harus melakukan buyback ya, atau pembelian kembali saham ya. Pertama, ini sebagai cara ya perusahaan ya memfasilitasi atau memberikan bonus kepada pejabat dan karyawan perusahaan ya. Ini bisa dalam bentuk buyback ya. Kemudian meningkatkan volume perdagangan ya. Intinya kan trading volume meningkat, harapannya ingin mendongkrak ya nilai price dari saham ya, atau outstanding shares juga ya. Kemudian memperoleh tambahan saham yang akan dipergunakan dalam akuisisi perusahaan lain ya. Kemudian mengurangi jumlah lembar saham yang beredar, yang pada akhirnya akan memperbesar laba per lembar sahamnya, atau earning per share ya, EPS kita mengenal. Dan nah ini dalam akuntansi saham treasury pencatatannya dengan model atau metode cost ya, cost method ya. Jadi penjualan kembali treasury stock itu metode yang digunakan adalah cost method ya, rekan-rekan ya. Kemudian cost method itu sendiri adalah saham yang diperoleh kembali akan didebet sebesar harga yang dibayar untuk mendapatkan saham tersebut. Nah ini ada sebuah ilustrasi rekan-rekan ya. Sebuah perseroan gitu ya, PT memiliki 2.000 ya lembar saham yang beredar gitu ya. Ini outstanding shares ya, kita mengenal. Outstanding shares sebesar nilai parinya ya. Tadi outstanding shares sebesar 2.000, kemudian dengan nilai pari ya 100.000 per lembar ya. Terus kemudian pada intinya perusahaan tersebut bermaksud untuk buyback ya, membeli kembali 100 lembar sahamnya dengan harga 120.000 per lembar ya. Jadi kita diminta untuk cara mencatat di jurnalnya seperti apa. Nah ini karena kita jadi kalau kita lihat akuntansi ini, kita lihat akun yang terlibat di sini tuh ada kas dan saham treasury ya. Kasnya berkurang ya karena dia kan intensinya dalam ilustrasi ini membeli ya, membeli. Intinya kan kalau membeli berarti artinya
kas yang berkurang ya rekan-rekan ya, kas berkurang ya, saham treasury di posisi debit, kas di posisi kredit berkurang, jadi 120.000 per lembar saham dikali ya harga nilai parinya ya, nilai parinya sebesar 100.000 per lembar ya, jadi 12 juta ya rekan-rekan ya. Kemudian muncul lagi ya transaksi 50 lembar saham dari saham yang diperoleh kembali dijual dengan harga ya 130.000 per lembarnya ya. Maka jurnalnya ya diperoleh kembali dijual ya. Jadi kan setelah tadi dia membeli, dia memperoleh lagi ya dijual, artinya di situ kas meningkat ya rekan-rekan ya. 130.000 per lembar dikali 50 lembar per saham ya. Jadi sebesar 6.500.000 ya. Nah, di posisi debit saham treasury dan tambahan modal dari saham treasury di posisi kredit 6.500.000 ya. Kemudian ini ilustrasi ya sebelum treasury stock. Ini sebelum treasury stock. Jadi kalau kita lihat modal saham ya 1.400.000, saham biasa ya 4.200.000, maka total modal sahamnya 5,6 ya rekan-rekan ya. Terus ada tambahan modal di store ya dari saham preferen 300.000, common stock saham biasa sebesar 1.340.000, maka tambahan modal di store ya 1.640.000 ya. Kemudian total modal di store-nya 7.240.000. Kemudian ada di sini return earning ya, laba ditahan jadi 40 juta ya rekan-rekan ya. Terus jadi total modal ya pemegang saham ya itu sebesar 47 juta ya 240. Nah ini pada tanggal 7 Januari ya 2016 ilustrasi itu ya, perusahaan memperoleh kembali 3.000 lembar saham biasanya common stock dengan harga ya 840 per lembar ya. Kemudian dengan nilai pari ya dari common stock itu 600 per lembar. Kemudian di mana saham pertama kalinya diterbitkan atau dijual dengan harga 800 per lembar ya. Terus ditanya makanya bagaimana cara menyusun ya ayat jurnal ya untuk mencatat pembelian kembali saham biasa tersebut ya. Sama ya rekan-rekan yang modalnya ya. Di sini karena kita membeli ya, kata kuncinya pembelian, maka di situ ada kas yang berkurang ya, kas berkurang di posisi kredit. Sementara saham treasury nilainya sebesar posisi debit 2.520.000, kas berkurang 2.520.000, artinya di situ 2.520.000 angka tersebut berasal dari 3.000 lembar saham biasa dikali 840 ya, itu outstanding shares-nya ya, sebesar jadi 2.520.000 ya, rekan ya. Kemudian ini setelah pembelian kembali saham ya, ilustrasi treasury stock tadi ya, PT Angkasa Raya dari neracanya. Nah itu kita lihat komposisi yang berubah di posisi ini ya rekan ya, paling bawah setelah laba ditahan return earning dia tadi ilustrasinya di tahun 2016 sebelumnya sahamnya diperoleh kembali sebanyak 3.000 lembar, tadi outstanding share 3.000 lembar itu sebesar 2.520.000. Jadi total modal pemegang saham berkurang ya, jadi 44.720.000 ya dibandingkan sebelum pembelian kembali saham ya. Kemudian dari jurnal tersebut terlihat bahwa perolehan kembali saham tidak mempengaruhi saldo akun saham biasa, sehingga besarnya modal di store, modal saham tidak akan berubah ya. Kemudian hal ini terjadi karena jumlah lembar saham yang diterbitkan akan tetap sama ya, baik sebelum maupun sesudah pembelian kembali saham biasa ya. Kemudian akun saham biasa yang dilaporkan dalam neraca sebesar nilai pari ya, dikalikan dengan jumlah lembar saham yang biasa diterbitkan, bukan yang beredar ya. Kemudian saham yang diperoleh kembali akan mengurangi jumlah lembar saham yang beredar, tapi tidak mempengaruhi jumlah lembar saham yang telah diterbitkan. Nah ini ada ilustrasi lagi rekan-rekan ya, penjualan treasury stock
17 Januari 2016 perusahaan kembali menjual kembali gitu ya 1.200 lembar treasury stock dengan price gitu 880 per lembar. Diminta ayat jurnal gitu ya untuk mencatat transaksi penjualan kembali tersebut ya. Pertama karena kita menjual kembali ya, artinya di situ cash meningkat ya. Otomatis sisi debit akun yang berpengaruh cash ya sebesar 1.056.000. Terus saham yang diperoleh kembali ya, di posisi kredit meningkat, modal di store juga meningkat ya, sebesar 1.008.000 dan juga 48.000 ya modal di store ya. Nah ini angka-angkanya berasal dari, kita bisa lihat di bawah itu ya, penjualan treasury stock di tahun 2016 ya, 1.200 lembar ya, dikali 880 itu outstanding shares ya, sebesar 1.056.000 ya. Kemudian angka 1.008.000 itu berasal dari saham yang diperoleh kembali ya, 1.200 dibagi 3.000 lembar dikali 2.520.000. Ini masih keterkaitan dengan transaksi ilustrasi sebelumnya ya rekan-rekan ya, sebesar 2.520.000 tadi itu diperoleh makanya 1.008.000 ya. Kemudian kelebihan harga jual di atas harga pokok dari treasury stock itu sendiri ya 880 dikurangi outstanding share sebelumnya 840 dikali 1.200 ya, lembar treasury stock ya. Jadi diperoleh 48.000 ya rekan ya. Ini sudah balance antara debit dan kreditnya. Nah ini ilustrasi penjualan treasury stock ya. Setelah penjualan treasury stock itu kita lihat, kita balik lagi ke paling bawah. Paling bawah kita lihat setelah laba ditahan dikurangi saham yang diperoleh kembali itu sebesar tadi 1.800 lembar ya. Jadi diperoleh 1.512 ya. Jadi diperoleh total 45.776.000 total pemegang saham. Nah, ini kita masuk ke part 2 ya rekan-rekan ya. Nah, ini kita akan berbicara mengenai saham preferen ya. Terdapat sedikit perbedaan ya rekan-rekan ya antara preference stock dan common stock. Preference stock itu lebih diutamakan yang memiliki hak suara, kemudian apalagi ya, punya hak istimewa ya dalam pembagian dividen ya. Terus mendapatkan pembagian dividen terlebih dahulu ya saham preferen tuh dibandingkan dengan common stock ya saham biasa. Nah, ini jenis saham preferen ya yang kita sering jumpai ya. Dalam akuntansi juga kurang lebih finance and accounting sama ya. Jadi ada jenis saham preferen itu kumulatif ya. Jadi kalau kita lihat saham preferen kumulatif adalah apabila pada suatu tahun tertentu dividen preferen tidak dibayar, maka pada tahun berikutnya sebelum menentukan dividen saham biasa, terlebih dahulu diperhitungkan dividen untuk pemegang saham preferen, termasuk dividen preferen tahun lalu. Ya, kemudian juga ada setelah kumulatif dan non kumulatif ya, hanya memperhitungkan dividen saham preferen tahun ini ya, tidak menarik atau jarang dijumpai ya. Terus saham preferen partisipatif ya, masih menerima dividen apabila masih ada sisa laba yang dibagikan ya. Dan saham preferen non partisipatif ya, tidak menerima hak tambah atas tambahan dividen. Nah, ini akuntansi saham preferen ya. Biasanya pemegang saham preferen mempunyai prioritas ya, diberikan prioritas untuk terkait ya, distribusi laba ya, dividen dan aset pada saat likuidasi ya. Di akuntansi saham preferen pada saat penerbitan sama dengan untuk saham biasa ya. Nah, ini dividen ya, tadi saya sempat singgung di awal mengenai ya when we talk about stock gitu ya, common stock or preference stock, we always talk about dividen ya, cash dividen ya, stok dividen ya. Jadi dividen itu adalah sebagian dari laba bersih yang dibagikan kepada para pemegang saham ya. Kemudian dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki ya. Ini terkait persentase ya, dia masuk majority shareholders gitu ya atau minority shareholders ya. Jadi persentase ya bentuknya dividen itu.
Nah, ini dividen ya. Jadi tadi laba yang dibagikan kepada pemegang saham ya, kebijakan pembagian dividen ditetapkan oleh Dewan Komisaris Perseroan ya. Jadi kita mengenal dalam perseroan terbatas gitu ya. Apabila perusahaan membagikan dividen, artinya di situ ada RUPS ya, rapat umum pemegang saham, dihadiri oleh organ perusahaan ya, organ dan juga ya shareholders ya tentunya ya. Jadi tadi kita bicara mengenai dividen tunai gitu ya, cash dividen dan stok dividen ya. Ini adalah salah satu metode ya alternatif dividen itu dibagikan ya. Jadi kalau dividen tunai dalam bentuk pembagian keuntungan dalam bentuk tunai ya, cash paling sering dilakukan yang paling umum. Kalau stok dividen itu pembagian keuntungan perusahaan dalam bentuk saham ya. Umumnya dalam bentuk saham biasa ya, karena stok. Nah, ini dividen tunai ini ya. Jadi kalau kita lihat di sini terdapat tanggal-tanggal ya dari pengumuman, pencatatan, pembayaran akhir periode ya. Ini penjurnalannya juga cukup penting ya, krusial ya. Krusial kalau kita sebagai finance and accounting gitu ya, kita harus mengerti tanggal-tanggal pengumuman hingga akhir periode ya. Jadi kalau kita lihat cara mencatat jurnalnya, ayat jurnalnya, dividen cash di posisi debit, utang dividen di posisi kredit ya. Kemudian untuk pencatatan itu untuk pengumuman ya, pencatatan tidak ada. Kemudian untuk pembayaran ya, utang dividen di posisi debit dan cash berkurang di posisi kredit ya. Kemudian terpenting, krusial sekali akhir periode ya. Jadi di situ ada unsur return earning ya, laba ditahan ya, karena kan dividen erat kaitannya dengan laba ditahan ya. Saldo laba ditahan di posisi debit, kemudian dividen cash di posisi kredit ya rekan ya. Jadi dividen akan diakui terutang saat tanggal pengumuman ya. Saat akhir periode dividen mengurangi gitu ya saldo laba ditahan ya, return earning ya, itu selalu pasti ya. Jadi angkanya tuh mengurangi return earning ya. Jadi dividen saham ya, distribusi ya saham perusahaan secara pro rata ya kepada pemegang saham ya. Terus bagi perusahaan yang membagi dividen, saham tidak ada harta perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham ya, karena hanya mengurangi saldo laba ditahan dan meningkatkan modal store ya. Nah, ini alasan perusahaan membagikan dividen dalam bentuk stok gitu ya. Jadi pertama ya ini salah satu alternatif ya perusahaan, jadi ya memuaskan harapan pemegang saham ya tanpa mengeluarkan uang gitu tunai ya, cash. Jadi menurunkan jadi harga saham juga ya karena lembaran beredar meningkat agar dapat meningkatkan penjualan saham perusahaan ya harapannya. Kemudian menekankan bahwa bagian laba sudah secara permanen diinvestasikan kembali ya dalam perusahaan. Nah, ini juga dividen saham ya, jurnal dividen saham. Itu notes di atas ya kita bisa baca ya. Jika dividen saham dibagikan dalam jumlah kecil ya, 20 hingga 25% diterbitkan, kita menggunakan nilai wajar pasar ya, pasar wajar ya. Kalau apabila dividen saham dibagikan dalam jumlah besar ya, lebih dari 20 hingga 25% diterbitkan, ini menggunakan nilai nominal ya atau state value ya. Ini dari sama ya, jurnalnya, ayatnya, pengumuman hingga akhir periode ya, sama. Jadi akun-akun yang terlibat ya, posisi debit kreditnya kurang lebih bisa kita sesuaikan saja ya rekan-rekan ya. Jadi pengumuman ada jurnal dividennya, kemudian pencatatan tidak ada jurnal ya, penerbitan ada, kemudian akhir periode pasti ada ya rekan-rekan. Ini kita masuk ke part 3 ya rekan-rekan ya. Nah, ini ada sebuah ilustrasi ya, pengumuman dari dividen tunai ya. Dividen tunai pada tanggal 6 Desember gitu 2013. Ilustrasinya ini PT ya. PT Dewan Direksi PT Aksara ya mengumumkan dividen tunai ya, sebesar 72 ya. Dengan outstanding shares gitu ya. Outstanding shares 100.000 lembar saham biasa dengan nilai pari ya 1.440 ya per lembar. Ini ya diminta ya ayat jurnal pencatatannya yang diperlukan ya. Pertama tanggal 6 Desember itu masuk pengumuman ya rekan-rekan ya. Ini kan pengumuman
ya pengumuman. Jadi dividen tunai di posisi debit, kemudian utang dividen tunai kredit ya 7.200.000 ya. Itu diperoleh dari 72 dikali outstanding shares-nya 100.000 per lembar. 100.000 lembar, jadi 7.200.000 ya. Nah, ini juga ilustrasi pembayaran dividen tunai ya. Jadi pembayaran kan ya, kuncinya pembayaran, tadi pengumuman pembayaran, misalkan tanggal 20 Januari 2014, PT Aksara jadi mencatatnya tuh utang dividen pembayaran berkurang ya. Utang normalnya ada di sisi kredit, kemudian berkurang berarti di debit ya, utang dividen 7.200.000 ya. Kemudian kas, di sini kas yang berpengaruh berkurang ya, sebesar posisi kredit ya, sebesar 7.200.000. Kemudian akhir periode ya, karena kita tadi membahas mengenai ini mekanisme ya. Jadi dividen tunai pada akhir periode 31 Desember 2013 ayat jurnal penutup ya yang perlu dibuat ya. Karena kita kan kalau akhir periode tadi disampaikan ayat jurnalnya selalu berkaitan dengan return earning ya, laba ditahan. Di nama akunnya juga laba ditahan di posisi debit ya 7.200.000, kemudian dividen tunai di posisi di posisi kredit 7.200.000. Nah, ini ada sebuah ilustrasi ya dividen saham gitu ya. Pada tanggal 18 Desember PT Aksara mengumumkan dividen sebesar 8% atas outstanding share sebesar 100.000 ya. Ini common stock beredar dengan nilai pari 1.440. Harga pasar yang diumumkan adalah 1.620 ya. Kemudian dividen ini baru akan dibagikan pada tanggal 18 Januari ya 2014 ya. Sebulan kemudian, intinya sebulan kemudian diminta buat ayat ya jurnal transaksi tersebut ya. Nah, ini kalau kita lihat dividen saham, pengumuman selalu ya, urutannya pengumuman dividen saham, cara ayat jurnal pencatatannya ya, karena kan 18 Desember kan ya, diperoleh dividen saham 12.960 ya. Dividen saham yang dibagikan 11.520, kemudian modal di store dalam kelebihan di atas nilai pari ya, saham biasa 1.440. Nah, itu dividen saham breakdown-nya bisa kita lihat rumus di bawah 8% ya dikali 1.620 ya. Ini dividen saham ya. Tadi kita lihat sebelumnya harga pasar ya saat diumumkan 1.620 ya rekan-rekan ya, dikali 100.000 lembar jadi 12.960. Kemudian dividen saham yang dibagikan 8% dikali 1.440 dikali outstanding share 100.000 lembar 11.520 ya. Kemudian kelebihan, di situ ada kelebihan harga terbit dari nilai parinya ya, atas nilai pari ya, sebesar 1.440 ya. Jadi ada dividen saham yang dibagikan ya, ada kelebihan ya, harga terbit. Nah, ini kita tahu tadi dari breakdown di Januari, maka penerbitan ya, di pencatatan penerbitan dividen saham 2014 gitu ya, transaksinya ini ada dividen saham yang dibagikan, posisi debit 11.520 ya, terus common stock kredit sama ya 11.520. Nah, ini tadi kita peroleh akhir periode ya, dividen saham ya. Jadi ayat jurnal pencatatannya penutup di 2013 ya, berpengaruh pada laba ditahan ya dan dividen saham ya. Akhir periode kan selalu itu ya, kan tadi ya, sebesar 12.960 ya. Jadi cukup sekian materi pembelajaran dari saya. Semoga rekan-rekan dapat menerima materi dengan baik ya. Terima kasih semuanya. Akhir kata, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.